Setiap 5 tahun, jutaan orang Indonesia berbondong-bondong ke bilik suara. Mereka menitipkan harapan, mimpi, dan masa depan kepada sekitar kurang lebih 500 wakil rakyat yang akan duduk di Senayan. Namun kepercayaan itu luntur ketika kinerja dianggap melenceng. Pertanyaan itu selalu muncul di benak publik. Kenapa DPR tidak dibubarkan saja? Pembubaran parlemen adalah sebuah gagasan yang terdengar sederhana. Tapi di Indonesia, gagasan itu adalah sebuah jalan buntu konstitusional. Ini bukan hanya tentang kekuatan politik, tapi tentang sebuah kesepakatan fundamental yang dibangun para reformis setelah 3 dekade kekuasaan otoriter. Untuk memahami mengapa DPR tidak bisa dibubarkan hari ini, kita harus mundur ke masa lalu. Di bawah rezim Orde Baru, Presiden memiliki kekuasaan mutlak. Salah satunya adalah hak prerogatif untuk membubarkan parlemen. Ini adalah alat kontrol yang efektif untuk memastikan parlemen selalu sejalan dengan kehendak eksekutif. Ketika kritik muncul, ancaman pembubaran selalu membayangi. Ketika reformasi pecah, salah satu tuntutan krusial adalah memutus rantai kekuasaan yang tak terbatas ini. Para arsitek reformasi sadar, demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika ada keseimbangan kekuasaan yang nyata. Dan titik balik itu terjadi pada tahun 2001. Melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pintu pembubaran parlemen dikunci rapat. Pasal 7C ayat 1 menjadi pagar konstitusional yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak bisa lagi mengintervensi atau mengancam keberadaan legislatif. Penghapusan kewenangan presiden untuk membubarkan DPR adalah salah satu inti dari reformasi konstitusi kita. Ini adalah langkah untuk menciptakan sistem check and balance. Bayangkan, jika presiden bisa membubarkan DPR, maka parlemen tidak akan berani mengkritik. Mereka akan selalu tunduk. Ini bukan demokrasi, ini otokrasi. Dengan amandemen ini, posisi DPR menjadi setara dengan presiden. Keduanya mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum yang terpisah. Keduanya juga tidak bisa saling menjatuhkan. Namun sistem ini juga datang dengan konsekuensinya. Ketika DPR dirundung isu-isu negatif, rasa frustasi publik memuncak. Tetapi, jika pintu pembubaran sudah dikunci, lalu apa yang bisa dilakukan? Di negara-negara dengan sistem parlementer, seperti Inggris atau Jepang, pembubaran parlemen oleh kepala pemerintahan adalah hal yang lazim. Namun, itu karena Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Tetapi, di sini sistem kita berbeda. Sistem presidensial kita menempatkan presiden dan DPR sebagai entitas yang mandiri. Satu-satunya cara untuk mengganti anggota DPR adalah melalui pemilu. Dengan kata lain, rakyatlah yang harus memegang kunci untuk membubarkan mereka, tetapi secara bergiliran melalui pemungutan suara setiap 5 tahun. Pilihan di bilik suara adalah satu-satunya mekanisme legal dan konstitusional untuk menghukum wakil rakyat yang tidak memenuhi ekspektasi. Proses ini mungkin terasa lambat, tapi inilah yang dirancang untuk menjaga stabilitas politik. Pembubaran yang tiba-tiba bisa memicu krisis, ketidakpastian ekonomi, dan kekosongan kekuasaan. Jika pembubaran tidak mungkin, maka peran rakyat menjadi sangat krusial. Kekuatan pengawasan, desakan, dan partisipasi publik adalah instrumen terpenting. Pembubaran DPR secara instan mungkin terlihat menarik dan memuaskan. Namun, para pendiri bangsa dan reformis telah membangun pagar konstitusi yang kokoh untuk mencegah kekuasaan yang absolut. Mereka mengajarkan kita satu hal, demokrasi adalah proses, bukan solusi instan. Jalan untuk memperbaiki parlemen bukanlah dengan membubarkannya, melainkan dengan berpartisipasi dan mengambil alih kembali mandat yang telah kita berikan.